Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih kelas 10 Madrasah Aliyah semester 1 yang berjudul Konsep Fikih dalam Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, dimohon untuk seluruh siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian untuk kompetensi dasar, yaitu yang pertama meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih, kemudian mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah, memahami konsep fikih dalam Islam, dan menyajikan konsep fikih dalam Islam. Untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan para siswa dapat menjelaskan konsep fikih dalam Islam, kemudian dapat menjelaskan ruang lingkup fikih, mengidentifikasi perbedaan fikih, syariah, dan ibadah, dan kemudian menjelaskan macam-macam fikih, dan yang terakhir adalah mempraktekkan ibadah berdasarkan aturan fikih. Materi yang pertama adalah konsep syariah. Pengertian syariah menurut Mana Al-Khattan berarti segala sesuatu yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Mayoritas ulama mendefinisikan syariah sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para Nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, dan aturan dalam kehidupan. Kemudian tujuan syariah erat kaitannya itu dengan tujuan agama Islam itu sendiri yang ingin mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara khusus, ada 5 tujuan syariah, yaitu yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta. Kemudian konsep fikih. Pengertian fikih dalam bahasa Arab, perkataan fiqh berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan. Secara bahasa berarti al-fahmu al-mujarrad, yakni mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Dan al-fahmu ad-daqiq, yakni mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Pengertian fikih menurut para ahli, seperti menurut Abu Zahrah, fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau rinci. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah ilmu tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang amali yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci. Kemudian menurut T.M. Habsyi Ash-Shidqi, fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum. Jadi, dapat kita simpulkan di sini, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik yang bentuk ibadah maupun muamalah, yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci dari dan bersifat dhonni, artinya sangkaan mujtahid atau dapat ditafsiri. Kemudian pembagian ilmu fikih itu ada 3, yakni di sini ada fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih kontemporer. Fikih ibadah pengertiannya adalah secara bahasa ibadah berarti ketaatan, penghambaan, dan penyembahan. Dalam pengertian istilah, ibadah adalah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, baik niat, perkataan, perbuatan yang lahir dan batin, serta membebaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan menyalahinya. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam hal ibadah khas seperti thaharah, sholat, zakat, shaum,
haji, kurban, akikah dan sebagainya. Yang semuanya itu ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruang lingkup fikih ibadah itu ada yang pertama thaharah, wudu, mandi dan tayamum. Yang kedua ada sholat, yang ketiga ada puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji, dan yang keenam adalah pemeliharaan jenazah. Untuk prinsip-prinsip fikih ibadah, yaitu yang pertama hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua adalah ikhlas, di mana ikhlas di sini merupakan niat hati yang murni dan suci hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, memelihara keseimbangan dalam ibadah. Yang kelima dan yang terakhir adalah meringankan bukan mempersulit. Dalam menetapkan hukum syariat Islam, Al-Quran memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Kemudian materi tentang fikih muamalah. Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa. Untuk dasarnya bisa kalian lihat ya, surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ruang lingkup fikih muamalah, ya. Ruang lingkup fikih muamalah itu mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Dalam kajian fikih, ruang lingkup fikih muamalah yakni seperti harta, hak milik, fungsi uang, tentang jual beli, pegadaian, asuransi, bisnis, perwakilan, syirkah modal dan tenaga, tentang riba, ya, tentang pinjaman, dan lain-lain. Banyak sekali yang menyangkut tentang kehidupan manusia. Kemudian prinsip fikih muamalah itu yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, ya, agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan itu selalu dipertimbangkan. Yang ketiga, muamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat. Dan yang keempat, muamalah itu dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan itu tidak dibenarkan sama sekali oleh syariat Islam. Kemudian materi selanjutnya adalah fikih kontemporer. Fikih kontemporer adalah kajian fikih yang membahas beberapa persoalan hukum yang dihadapi umat Islam sebagai akibat perkembangan pemikiran dan aktivitas manusia, di mana aneka persoalan tersebut belum pernah terjadi pada masa lampau. Maksudnya masa lampau di sini ada pada masa Nabi, sahabat, dan ulama mazhab. Ruang lingkup fikih kontemporer itu mencangkup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer modern. Kajian fikih kontemporer itu mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Kajian fikih kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek hukum keluarga seperti akad nikah, melalui telepon, penggunaan alat kontrasepsi, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aspek pidana seperti hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Yang keempat adalah aspek kewanitaan seperti busana muslimah atau jilbab, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Yang kelima, aspek medis seperti
pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, etanasia, ramalan, cloning, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang keenam, aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, aspek politik atau kenegaraan seperti contohnya yakni perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa atau kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk selanjutnya kalian bisa membuka buku paket atau LKS untuk mengerjakan tugas. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.